Salam The One Minute of Law Studies. Jumpa lagi di kanal YouTube ini. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang filsafat hukum. Masih dalam tema studi hukum kritis ya. Kita akan coba membedah secara singkat teori atau konsep hukum yang dikembangkan oleh Ronald Dworkin. Ya, di mana dia mengembangkan konsep hukum sebagai, teori hukum sebagai konsep yang interpretatif. Jadi, Ronald Dworkin ini merupakan salah satu pemikir dalam studi kritis tentang hukum yang menyoroti bagaimana keterkaitan antara hukum, teks, konteks dengan hakim sebagai eh, pemutus perkara. Jadi, Ronald Dworkin ini melihat bahwa eh, cara-cara yang ditempuh oleh hakim dalam menafsirkan hukum, dalam memutus suatu perkara, itu bersifat dinamis. Dalam arti bahwa hakim menggunakan berbagai instrumen dalam memutus perkara, ya, menginterpretasikan teks-teks hukum sesuai dengan circumstance atau keadaan-keadaan yang melingkupinya. Dalam salah satu bukunya ya, kalau saya tidak salah itu Lost Empire itu, Donald Dworkin menyatakan gini, each judge's interpretive theories are grounded in his own convictions about the point, the justifying purpose or goal or principle of legal practice as a whole, and these convictions will inevitably be different, at least in detail, from those of other judges. Jadi, menurut Dworkin, masing-masing hakim itu punya dasar atau landasan dalam menginterpretasikan teks hukum dikaitkan dengan perkara yang sedang diadili mengenai eh, eh, keadilan yang dia yakini. Jadi bagaimana keadilan di dalam perkara yang sedang dia tangani itu memiliki dasar pikir yang unik, dasar pikir yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang melingkupi perkara tersebut. Nah, dari model interpretasi seperti ini, Dworkin meyakini bahwa convictions atau keyakinan atau kesimpulan yang diambil hakim terhadap suatu perkara itu bisa berbeda antara satu hakim dengan hakim lain, bergantung pada latar belakang atau ground yang mereka jadikan dasar untuk memutus perkara. Sebagai contoh misalnya gini, eh, di dalam perkara tentang wan prestasi misalnya, dugaan pelanggaran kontrak di satu perkara dengan perkara lain, meskipun konstruksinya sama, itu bisa berbeda putusan antara hakim di perkara A dan hakim di perkara B, bergantung pada kondisi atau situasi yang terjadi pada saat itu. Misalnya, di perkara A benar bahwa debitur tidak membayar eh, kewajiban sebagaimana mereka sepakati di dalam kontrak. Tetapi ternyata di situ ada satu fakta yang menunjukkan bahwa si debitur ini sedang tertimpa musibah yang berakibat usahanya tidak berjalan sebagaimana biasanya, sehingga secara hukum ada unsur pemaaf sebenarnya. Unsur pemaaf yang memungkinkan debitur ini dapat meminta restrukturisasi atau reschedule atau penjadwalan ulang untuk pembayaran utang sampai misalnya dia bisa berdiri lagi di atas kakinya, ya, bisa eh, lancar lagi usahanya, kemudian dia membayar sisa utang tersebut. Bisa mengajukan rescheduling seperti itu. Nah, putusan hakim juga bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang tadi. Sementara di perkara B misalnya, benar dia melakukan one prestasi, si debitur tidak membayar, tetapi tidak ada alasan pemaaf atau tidak ada alasan pembenar atas tindakannya tersebut. Sehingga hakim memutuskan bahwa si debitur one prestasi, maka dia wajib membayar ganti rugi kepada kredit. Nah, dua contoh kasus ini, profilnya sama, konstruksinya sama, tetapi ada satu keadaan yang berbeda antara perkara dan perkara B, sehingga hakim mencapai suatu conviction atau keyakinan yang berbeda dalam memutus perkara tadi. Inilah yang dimaksud oleh Ronald Dworkin sebagai hukum itu dinamis, hukum itu tidak statis. Bahwa benar teks hukum menentukan seseorang yang tidak melaksanakan isi perjanjian tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum merupakan tindakan non prestasi dan karenanya harus membayar ganti rugi, itu bisa dikecualikan di perkara-perkara tertentu yang ada alasan pemaafnya. Makanya kenapa ada konsep force major misalnya untuk melepaskan seseorang dari tanggung jawab hukum. Nah,
Ronald Dworkin ini salah satu pemikir hukum yang eh, sangat mengakui eh, apa ya dan sangat menghormati kreativitas hakim dalam berpikir, menginterpretasikan dan bahkan mengonstruksikan kaidah-kaidah hukum baru di dalam perkara yang sedang ditangani. Jadi menurut Dworkin, hakim itu adalah sosok penafsir yang aktif. Yang dimaksud penafsir yang aktif adalah penafsir yang selalu mengaitkan antara teks dengan konteks. Ya. Jadi teks hukum dikaitkan dengan fakta hukum, dikaitkan dengan tujuan hukum, dikaitkan dengan kepentingan hukum, dan hal-hal lain yang berkelindan di dalam perkara tersebut. Ronald Dworkin sangat menghargai kedudukan hakim, betapa strategisnya kedudukan hakim di mata Dworkin sebagai interpretator yang aktif. Karena bagi Dworkin, hakim itu adalah pencipta hukum, seperti pandangan-pandangan realisme, tetapi Dworkin dengan pendekatan yang sedikit berbeda, karena menganggap hakim adalah penafsir yang aktif. Jadi dari teori-teori Dworkin ini, apa yang disampaikan di dalam bukunya, misalnya Lost Empire dan sebagainya, kita bisa memahami bahwa hakim itu adalah penegak hukum yang sangat strategis, yang sangat penting kedudukannya di dalam memberikan roh terhadap teks-teks hukum. Pada sisi lain, dapat mendorong ya, menjadi agen yang mendorong terjadinya pembaruan hukum ketika itu dibutuhkan, menjadi sosok terakhir, benteng terakhir yang diharapkan untuk menegakkan keadilan ketika aturan hukum yang ada tidak mampu menjawab tantangan, ketika elemen-elemen lain di dalam hukum tidak mampu lagi menjawab harapan masyarakat, maka hakim berdiri di garda terakhir ya, sebagai palang pintu terakhir yang memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan untuk menegakkan kembali hukum itu, menyeimbangkan kembali neraca keadilan. Di sini pentingnya teori Dworkin untuk dihayati, dipahami oleh para hakim, bahwa hakim itu memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menilai, menafsirkan, bahkan membentuk hukum eh, terhadap perkara yang sedang diadili, supaya apa? Supaya hukum itu bisa tegak, keadilan itu bisa terwujud. Nah, sama dalam pemahaman kita, Dworkin juga memahami bahwa sebagai penafsir yang aktif, hakim itu melakukan tiga eh, perbuatan atau tiga action, tiga tindakan. Yang pertama adalah fact discovery atau menemukan fakta hukum. Kalau dalam doktrin yang kita kenal selama ini itu konstatasi fakta hukum. Setelah mengkonstatir fakta hukum, maka hakim melakukan apa yang disebut dengan discover the law, mengklasifikasi, menemukan, mengelompokkan aturan-aturan hukum, kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang diadili. Lalu kemudian apply the law to the facts, mengaplikasikan aturan hukum tersebut atau norma hukum tersebut ke dalam fakta hukum yang telah terbukti. Jadi kalau dalam doktrin yang selama ini kita kenal, sama dengan pemikiran apa Ronald Dworkin, hakim melakukan tiga hal. Pertama, mengkonstatasi atau mengkonstatir fakta hukum. Yang kedua, mengkualifisir norma atau kaidah hukum. Dan yang ketiga adalah mengonstitusi atau menerapkan hukum ke dalam perkara in concreto atau perkara yang sedang diadili. Nah, eh, saya sebenarnya sangat menganjurkan ya para hakim dan para penstudi hukum lainnya untuk membaca, untuk membedah, mendalami teori dari Ronald Dworkin ini karena eh, apa yang disampaikan Ronald Dworkin ini sebenarnya adalah kritik terhadap dogma positivisme yang terlampau menghegemoni pemikiran dan praktek hukum kita. Seolah-olah ketika sesuatu telah disebutkan, diatur di dalam hukum, maka seperti itulah. Padahal sesungguhnya eh, fenomena hukum yang terjadi di masyarakat itu jauh lebih luas daripada apa yang diatur di dalam teks. Karena teks merupakan abstraksi dari fenomena pada saat itu yang sangat besar kemungkinannya di beberapa tahun yang akan datang setelah undang-undang itu diberlakukan, ada fenomena-fenomena baru yang tidak termaktub di dalam atau tidak diakomodir di dalam aturan hukum tersebut. Nah, disinilah menurut Dworkin peran penting seorang hakim untuk menghidupkan tafsir terhadap teks-teks hukum yang telah ada, yang kalau dimasukkan begitu saja ke dalam perkara, yang muncul adalah ketidakadilan. Meskipun mungkin kepastiannya terwujud.
Ini pun istilah kepastian hukum ini menjadi merek dagang yang menurut Prof. Cipto Harjo sering menyesatkan. Karena kepastian hukum itu berbeda dengan kepastian undang-undang. Kepastian hukum itu adalah kepastian tentang tegaknya nilai-nilai hukum tertinggi, nilai-nilai hukum yang diciptakan masyarakat. Sementara undang-undang pada saat tertentu tidak selalu merefleksikan cita hukum tertinggi tadi. Nah, Dworkin sangat menekankan ini. Bahkan Dworkin menginginkan hakim itu tampil sebagai penafsir yang menjadi benteng terakhir, yang menjaga hukum dan keadilan ini tetap tegak, yang memastikan bahwa hukum itu benar-benar menjadi jembatan mewujudkan keadilan. Hakim tidak boleh sekadar menjadi corong undang-undang. Hakim tidak boleh sekadar menjadi penerap, ya, pihak yang menerapkan undang-undang begitu saja ke dalam perkara tanpa memperhatikan aspek-aspek keadilan. Makanya eh, konsep Dworkin juga sangat identik dengan keadilan substantif, juga lekat dengan keadilan distributif, karena keadilan substantif dan keadilan distributif itu terwujud jika hanya bisa terwujud jika hakim mempertimbangkan semua aspek yang terkait di dalam perkara tersebut. Kepentingan penggugat, kepentingan tergugat, ketertiban masyarakat, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kultur hukum, bagaimana pengaruhnya terhadap edukasi hukum kepada masyarakat, itu semua dipertimbangkan oleh hakim. Sehingga keadilan yang ditimbulkan atau dihasilkan dari suatu putusan itu benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif, keadilan yang merepresentasikan sebanyak mungkin nilai-nilai hukum yang hidup, yang berkelindan, yang berkaitan, yang ada di dalam perkara tersebut. Nah, inilah pentingnya memahami konsep Ronald Dworkin sebagai hukum sebagai konsep interpretatif yang sangat bermanfaat bagi hakim untuk menjadi panduan di dalam memutus perkara agar keadilan bisa ditegakkan dalam setiap memutus perkara. Demikian untuk hukum sebagai konsep interpretatif dari Ronald Dworkin. Dukung terus kanal ini dengan subscribe, share, like, and comment. Jangan lupa untuk apa ya, memberikan feedback kepada kami, terutama di dalam kolom-kolom komentar, materi-materi hukum apa yang ingin Anda dengarkan, ingin Anda kami jelaskan dalam format penjelasan yang lebih sederhana, yang lebih singkat, yang lebih mudah diingat. Silakan sampaikan di dalam kolom komentar. Ya, demikian dari saya. Salam The One Minute of Law Studies.